Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Selamat sore Bapak Ibu sahabat Bawaslu sekalian berada dimanapun hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini tepat 1 Ramadan dengan penuh keberkahan. Alhamdulillah kami dari Bawaslu Kabupaten Barito Kuala mengadakan sebuah acara podcast, yakni disebut sebagai Ngabuburit Pengawasan. Nah, hari ini kita akan membahas daripada Bawaslu Kabupaten Barito Kuala mengenai tema besarnya adalah tata kelola kelembagaan pengawas pemilu. Tentunya hal ini nanti berkaitan dengan sumber daya manusia pengawasan. Nah, tentu pengawasan pemilu tidak hanya soal regulasi, tidak hanya soal prosedur, tetapi bagaimana manajemen di dalamnya, bagaimana sumber daya manusia ini bisa dimanfaatkan sehingga menuju tujuan yang diinginkan sesuai dengan visi misi Bawaslu itu sendiri. Nah, hari ini saya ditemani oleh narasumber kita, yakni Bapak Muhammad Saifi SPD SHMH selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Kuala dan sekaligus Koordinator Divisi SDMO Ikatan Batin. Selamat sore Bapak. Sore. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik dan sehat. Oke Bapak, jadi hari ini kita adalah 1 Ramadan nih Pak. Betul. Nah, bagaimana nih? Pertama adalah menyambut Ramadan ini menurut Bapak hari ini. Ya, alhamdulillah karena hari ini bertepatan tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah, yang dimana ini sukacita yang luar biasa karena masih diberikan kesehatan, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melaksanakan Ramadan di tahun ini. Alhamdulillah, baik. Jadi Bapak, kita akan membahas tentang tata kelola kelembagaan pengawas pemilu. Tentunya kita akan membahas, pertama kita akan ulik ke belakang bagaimana pemilu dan pemilihan di tahun sebelumnya, di tahun 2024. Kita akan melihat bagaimana nantinya Bapak bisa kasih penjelasan dinamika yang terjadi pada saat itu. Nanti kita akan lanjut juga tantangan terbesar apa saja, dan nantinya lanjut ke strategi dan juga harapan kita semua. Oke. Nah, pada tahun 2024 kita tahu bahwa pemilu dan pemilihan itu dilaksanakan. Tentu di Kabupaten Barito Kuala dengan luas wilayahnya yang cukup sangat besar dan juga penduduknya yang cukup sangat banyak, tentu hal ini sangat banyak dinamika di dalamnya. Tentu kita akan mengulik atau menyingkap hal tersebut dahulu. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan bagaimana pemilu dan pemilihan pada saat itu. Baik. Kalau di pemilu, pelaksanaan pemilu yang ada di Kabupaten Barito Kuala itu dilaksanakan di bulan Februari tahun 2024. Nah, kemudian untuk pemilihan itu dilaksanakan di bulan November. Nah, dari dua pemilu dan pemilihan yang ada, tentunya dinamikanya pun dinamika yang berbeda, tapi tantangannya sama. Yang pertama, pada saat pemilu dilaksanakan di Kabupaten Barito Kuala, itu dilakukan dengan pelaksanaan yang benar-benar demokratis, yang sehingga dalam pelaksanaannya itu alhamdulillah tidak terdampak dalam artian pelaksanaan yang begitu brutal dan sebagainya, tapi pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan damai sebagaimana harapan dari publik dan masyarakat Kabupaten Barito Kuala. Nah, pada pelaksanaan pemilu jumlah TPS-nya itu lebih banyak daripada pemilihan, karena ya kita sadari bahwasanya ada 5 surat suara. Tentunya tidak dilakukan seberapa banyak dalam daftar pemilih tetap di situ, tapi dibagi sedemikian rupa dalam pelaksanaannya supaya
pemilih itu bisa menentukan pilihan dengan baik dan benar. Nah kemudian pada pilkada atau pemilihan 2024 itu dikerucutkan karena hanya 2 surat suara, yakni pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Barito Kuala. Nah pada saat pelaksanaan tersebut ternyata kita sadari bahwasanya kita menyadari sumber daya manusia itu penting untuk dilakukan pembinaan. Nah dalam pelaksanaan pembinaan ternyata kita sadari antara Bawaslu dan KPU ada perbedaan. Kalau Bawaslu tingkat kabupaten kota ada yang 5 komisioner, ada yang 3 komisioner. Nah kebetulan untuk Barito Kuala atau Bawaslu Kabupaten Barito Kuala itu ada 3 komisioner. Nah yang kita sadari di Kabupaten Barito Kuala itu ada 17 kecamatan dan 201 kelurahan desa. Dan dari setiap kecamatan itu ada 3 komisioner pengawas kecamatan dan ditambah 11 sekretariat di dalamnya. Nah sedangkan PPK komisionernya ada 5, ya tentunya ada sedikit perbedaan ya kan dalam pelaksanaan pengawasan yang berjalan. Bagaimana pengawas kecamatan harus benar-benar sigap dan harus benar-benar tahu dalam fokus pengawasan dan objek pengawasan yang dilakukan. Turun lagi di tingkat desa yang dinamakan terkait dengan pengawas desa atau pengawas kelurahan desa. Kalau Bawaslu hanya 1, sedangkan teman-teman di KPU turunannya PPS ada 3. Nah ditambah otomatis 1:3 itu tidak, ya kalau bahasanya tidak profesional. Tapi kita berharap mudah-mudahan dengan undang-undang ke depan itu bisa mengakomodir hal demikian. Nah begitu juga turunan di bawah. Nah kalau Bawaslu itu hanya 1 pengawas TPS. Nah sedangkan teman-teman di bawah naungan KPU ada 7, ya kan, ditambah 2 pengamanan. Hansip tambahan saya otomatis kan 9. Nah bagaimana relevansinya untuk pengawas tersebut untuk melakukan pengawasan secara komprehensif, sedangkan dalam pelaksanaannya sumber daya manusianya itu tidak sebanding dengan teman-teman penyelenggara teknis. Nah seperti itu. Itu gambaran umum kalau di Kabupaten Barito Kuala. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, sahabat Bawaslu, tentu menarik kita ulik daripada pemilu di tahun 2024 dan juga pemilihan tersebut. Tentu tadi dinamika yang terjadi dengan ketimpangan SDM, tentu hal ini perlu strategi yang baik nantinya ke depan. Sebelum kita masuk ke sana, bahwa saya tadi menangkap kita ada SDM kesekretariatan, yakni Bawaslu Kabupaten Barito Kuala. Terus turun lagi ada pengawas kecamatan sampai desa dan seterusnya adalah yang paling bawah TPS, TPS. Nah sehingga semua ini mempunyai peran dan fungsinya tentunya. Dengan keterbatasan yang ada, kita mau tahu tantangan terbesar daripada kekurangan SDM ini apa saja di dalamnya. Bagi sekretariatnya, bagi panwascamnya, desa dan juga TPS-nya. Mungkin kita akan mengulik itu, Pak. Silakan. Oke. Nah, kita sadar dalam perjalanannya Bawaslu Kabupaten Kota seluruh Indonesia kan terbentuk dan berdiri itu setelah Undang-Undang 7 tahun 2017 dibentuk. Nah, kemudian dibentuklah Bawaslu Kabupaten Kota itu permanen, yang di dalamnya berisi sekretariat. Nah di dalam sekretariat sendiri pada saat pembentukan yang pertama kita sadar bahwasanya di dalam itu latar belakang teman-teman sekretariat itu beraneka ragam. Ada yang sarjana hukum, ada yang sarjana pendidikan, ada yang sarjana ekonomi dan lain sebagainya, dan bahkan ada sarjana agama atau sarjana hukum Islam. Nah namun Bawaslu RI itu memiliki yang namanya Poladiklat, pendidikan dan pelatihan dan pembinaan. Bagaimana Bawaslu Republik Indonesia dengan turunannya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan itu menyediakan ruang untuk pembelajaran sehingga bisa membantu dan mendukung serta memfasilitasi gaya gerak teman-teman komisioner sehingga terfasilitasi dengan baik. Nah kemudian berkaca dengan apa yang ditanyakan oleh Mas Fikri tadi yang menyatakan bahwasanya turunan untuk kelembagaan Bawaslu Kabupaten Barito Kuala dari tingkat kabupaten sampai tingkat pengawas TPS itu kalau kita sadari itu banyak tantangan. Tantangan diantaranya itu tidak terbentuknya pada saat awal tahapan, tapi tergantung tahapan yang diperlukan. Ya,
contoh diantaranya adalah pada saat pendaftaran calon partai politik, yakni verifikasi partai politik sampai yang namanya penetapan partai politik, itu yang bekerja hanya kita di bagian Bawaslu Kabupaten Kota, dan di situ belum terbentuk yang namanya Panwaslu kelurahan, Panwaslu kecamatan. Nah, dan kita sadari pun juga pada saat hal demikian itu mau tidak mau dengan sumber daya manusia yang ada di tingkat kabupaten yang harus menjelajahi dari tata letak yang ada di Kabupaten Baritokwala 17 kecamatan dan 201 kelurahan desa, ya tergantung dari bagaimana verifikasi yang dilakukan oleh teman-teman KPU, yang itu harus dilakukan pengawasan. Nah, tentunya hal demikian mau tidak mau harus punya strategi khusus sehingga bisa mengakomodir hal demikian. Itu pada saat tahapan yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua yang sering terjadi tantangannya mau tidak mau harus kita siapkan konsepnya adalah pada saat pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Nah, di mana hal demikian kita sadari teman-teman dari KPU itu kan ada yang namanya Pantarlih atau PPDP. Nah, di situ dilakukan per orang, yakni per TPS. Kalau di atas dari 300 kalau tidak salah itu ada yang 2, tapi kalau pengawas pemilu hanya pengawas desa ditambah dengan jumlah sekretariat yang ada di dalam Panwaslu kecamatan. Nah, tentunya hal demikian jomplang. Nah, makanya ke depan ya kami sadari bahwasanya hal demikian ini perlu punya strategi khusus, dan tentunya nantinya mudah-mudahan bisa diakomodir oleh undang-undang hal demikian agar pelaksanaan pengawasan Pantarlih atau PPDP pada saat pilkada itu bisa terakomodir. Jadi minimal satu orang satu dalam pelaksanaannya. Nah, kemudian kita sadari juga pada saat pelaksanaan tantangan besarnya itu pada saat pelaksanaan ini kampanye. Nah, karena kita sadari yang namanya dalam pelaksanaan kampanye itu kan bisa waktu yang sama tapi lokasinya beda. Nah, otomatis demikian memerlukan energi, pikiran, dan tenaga dalam pelaksanaan pengawasan terkait dengan fokus pengawasan dan objek pengawasan. Nah, kemudian yang terakhir itu pada saat masa tenang. Nah, pada saat masa tenang kita tidak tahu hal demikian itu ada hal-hal yang sebenarnya dilakukan oleh para calon untuk ia mengakomodir bahwasanya masyarakat ini bisa memilih dirinya. Namun faktanya yang demikian kalau masa tenang itu kan tidak boleh melakukan kampanye lagi. Tapi sebahagian orang atau lain sebagainya itu mau melakukan hal demikian. Nah, hal demikian itu yang kami kolaborasikan dengan Gakumdu, dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian TNI, Polri, kemudian Kesbangpol dan sebagainya, supaya stakeholder ini turut serta merangkul dan mengakomodir agar tidak terjadinya kecurangan dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu pada saat tungsurat atau pengiriman logistik. Nah, yang kita khawatirkan di Kabupaten Baritokwala ini ada beberapa wilayah yang dalam tanda kutip itu perjalanannya lewat jalan sungai, ya air lah, ada intinya. Nah, apalagi beberapa pengalaman yang sebelumnya itu terjadi pada saat pengiriman logistik itu dalam keadaan hujan deras. Nah, hujan deras demikian. Nah, itu ya pernah kejadian dalam artian adanya kerusakan logistik lah pada saat itu. Namun alhamdulillah bisa diakomodir oleh teman-teman KPU. Nah, tentunya hal demikian ini menjadi tantangan besar. Nah, mudah-mudahan ke depan melalui Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan direkomendasikan kepada Bawaslu Republik Indonesia mampu dan bisa mengakomodir untuk di Kabupaten Baritokwala khususnya ya paling tidak ada fasilitas operasional kapal. Jadi kan ada beberapa wilayah yang tentunya harus melewati jalan air, tidak bisa lewat darat. Nah, tantangannya ya seperti itu, catatan-catatan yang kita temukan untuk di Kabupaten Baritokwala. Walaupun banyak hal lagi yang sebenarnya tantangannya, tapi mudah-mudahan ke depan dengan adanya nantinya dari arahan Bawaslu Republik Indonesia maupun Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan DIM, data inventarisasi masalah, dapat tidak mitigasi demikian itu untuk ke depan bisa di minimalisir supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu Mas Fikri. Wah, luar biasa sahabat Bawaslu sekalian. Sangat menarik beliau secara komprehensif tentu ya menjelaskan kepada kita semua bahwa hal-hal yang terjadi di pemilu dan juga pemilihan saat itu. Nah, tadi saya menangkap beberapa hal terakhir yang disebutkan beliau bahwa ada kolaborasi dengan beberapa stakeholder
dan juga lembaga yang terkait. Nah, kita mau tahu ini dulu sedikit Pak ya, sedikit dalam bentuk apa kolaborasi ini kepada mereka. Baik. Nah, khususnya di Kabupaten Baritokwala kita membangun komunikasi dan koordinasi itu jauh hari sebelum pelaksanaan tahapan dimulai. Nah, maksudnya membangun komunikasi agar terjadinya harmonisasi dan sinergi yang baik supaya menjaga kondusivitas yang ada di Kabupaten Baritokwala. Nah, terutama dengan pemerintah daerah. Nah, kenapa pemerintah daerah perlu kita rangkul? Karena untuk memastikan, karena di bawah naungan jajaran pemerintah daerah itu ada namanya ASN. Nah, supaya dalam pelaksanaan pemilu maupun pemilihan itu netralitas terjaga dengan baik. Itu satu di antaranya. Makanya surat imbauan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Batola, dan alhamdulillah pada saat pemilu di 2024 Bawaslu Kabupaten Baritokwala itu terbaik pertama di Kalimantan Selatan untuk melakukan pencegahan. Nah, kenapa jadi hal demikian perlu kami sampaikan? Karena dari tahapan sampai non tahapan dilaksanakan kita membangun baik komunikasi dan koordinasi sehingga alhamdulillah mudah-mudahan di tahun 2026 ini kantor Bawaslu Kabupaten Baritokwala dibangunkan oleh pemerintah daerah. Nah, itu berkat komunikasi dan koordinasi yang baik terjalin dengan pemerintah daerah sehingga difasilitasi dan didukung kerja-kerja Bawaslu yang sudah dilakukan selama tahapan pemilu maupun tahapan pilkada. Nah, kemudian ini juga di kepolisian dan kejaksaan kenapa jadi terjalin dengan baik, karena di situ dirangkul dengan adanya Gakumdu, Mas Fikri. Ini kan di Gakumdu tersebut kalau di pemilu itu memang diatur sedemikian rupa melalui Perbawaslu 3 tahun 2023 yang dimana di situ fokus untuk Gakumdu. Nah, namun untuk di pemilihan atau pilkada itu ada yang namanya peraturan bersama. Nah, sehingga komunikasi dan koordinasi itu dengan baik dengan teman-teman di wilayah Kasat Reskrim ataupun Kasat Ita ataupun yang lainnya untuk menjaga kondusivitas. Nah, kemudian juga untuk kejaksaan pun demikian. Jadi terkait dengan informasi, kemudian dinamika yang terjadi di wilayah Kabupaten Baritokwala, ya kita mitigasi di awal supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Begitu juga dengan TNI, kemudian stakeholder, dinas dan lain sebagainya kan tergabung ada beberapa Pokja yang kalau dengan TNI itu terkait dengan penerimaan alat peraga kampanye dan lain sebagainya. Jadi banyak hal strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Baritokwala. Luar biasa. Oke, kita dapat poinnya nih. Kita akan masuk ke paling hal yang paling penting di dalam tata kelola kelembagaan pemilu ini. Ketika Bawaslu Kabupaten Baritokwala menjalin kolaborasi atau komunikasi yang baik kepada stakeholder, lembaga maupun dinas Pemda, maka konsekuensinya harus ditinggikan lagi kepada masyarakat umum. Karena kepercayaan publik tentang pemilu, tentang pemilihan, bahkan untuk Bawaslu sendiri itu di tangan masyarakat atau warga. Nah, bagaimana Bawaslu Kabupaten Baritokwala ini bisa merangkul bahkan berkolaborasi dengan baik dengan masyarakat sehingga yang tadinya SDM Bawaslu di tingkat sekretariat, Panwascam, Panwas Desa, TPS itu terpenuhi atau tertutupi bahkan dikuatkan oleh masyarakat. Nah, kira-kira bagaimana itu Pak? Ini menarik pertanyaannya Mas Fikri. Jadi ini yang sudah kita baca sebelum pemilu dan pilkada dilakukan. Jadi pada saat rekrutmen atau seleksi Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan desa, sampai Panwaslu pengawas TPS. Nah, kami lebih intens menanyakan itu sejauh mana peranan Anda di wilayah tersebut. Satu, yang pertama itu. Yang kedua itu harus mengerti dan memahami bagaimana kearifan lokal yang ada di wilayah Anda kalau Anda nantinya terpilih menjadi Panwaslu kecamatan atau Panwaslu kelurahan desa. Nah, karena kita sadar bahwasanya sumber daya manusia untuk pengawas setiap tingkatan atau jenjang itu tidak sebanyak masyarakat maupun teman-teman teknis, ya kan, penyelenggara teknis. Nah, jadi kita sadari untuk menentukan bagaimana
kerja-kerja yang bisa dilakukan untuk efektif dan efisien. Nah, yang pertama yang dilakukan itu harus tahu dulu siapa nama ahli wilayah, kalau kita sebut, maksudnya seperti camat, kepala desa. Ahli wilayah itu dirangkul dulu supaya membantu nantinya bisa memberikan pemahaman dan pengertian bahwasanya dalam konteks pelaksanaan tahapan pemilu maupun tahapan pilkada itu ada hal-hal yang dibolehkan dan ada hal-hal yang dilarang. Nah, hal-hal yang dilarang ini yang perlu kita edukasi kepada masyarakat supaya hal-hal yang tidak boleh itu tidak dilakukan. Nah, dengan catatan kalau pun dilakukan ada konsekuensi. Ya, ada konsekuensi yang harus diterima. Di antaranya mungkin terkait dengan pasal-pasal sesuai dengan tahapan yang dilakukan. Nah, kemudian pada saat yang demikian ini pun dilakukan, kami menyarankan kepada teman-teman Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, dan teman-teman sekretariat di dalamnya untuk ini mencatat, kemudian mengkonfirmasi dan mengkoordinasi kontak-kontak tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, kenapa hal demikian dilakukan? Supaya nantinya pada saat adanya problem atau masalah di wilayah sana kita lakukan kearifan lokal tadi, tapi tidak meninggalkan yang namanya ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kemudian juga yang kita sarankan adalah untuk melakukan yang namanya sosialisasi peraturan perundang-undangan, atau dalam bahasa kami itu untuk masyarakat. Yang kedua itu terkait dengan bagaimana metode pengawasan partisipatif. Jadi untuk merangkul masyarakat mengerti dan memahami betapa pentingnya peran Bawaslu itu sendiri seperti apa tatkala menemukan adanya indikasi pelanggaran, itu segera dilaporkan kepada Bawaslu. Nah, sehingga itu memanfaatkan masyarakat untuk sama-sama berkolaborasi. Nah, kemudian yang selanjutnya juga untuk pemilih pemula. Nah, kita lakukan Bawaslu Mengajar dengan metode Bawaslu Mengajar dan menyampaikan bagaimana pentingnya untuk memilih. Jangan sampai nantinya ke depan yang terpilih menjadi pemimpin itu tidak bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat. Nah, tentunya hal demikian itu yang kami perlu imbau, perlu kami sosialisasikan kepada seluruh masyarakat, sehingga masyarakat pun peduli betapa pentingnya hak suara masyarakat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Nah, mungkin itu Mas Fikri. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu hadirin sahabat Bawaslu sekalian, bahwa tentunya peran masyarakat di dalam pemilu maupun pemilihan itu sangat penting, karena masyarakat inilah sebenarnya suara-suara mereka lah yang sebenarnya menentukan masa depan, dengan kontrolnya juga Bawaslu itu sendiri. Nah, tentu tadi kita melihat ada beberapa hal. Yang pertama disinggung masalah pengawasan partisipatif. Itu kan ada program-program daripada Bawaslu, ada Bawaslu Mengajar. Nah, tentunya hal ini yang kita tunggu ya sama-sama. Kita tunggu sama-sama sahabat Bawaslu sekalian, bagaimana gebrakan Bawaslu Kabupaten. Ada juga tambahan Mas Peki. Kan saat ini alhamdulillah Bawaslu itu bekerja sama dan kolaborasi dengan Disdukcapil. Wah, luar biasa. Ya kan, kita lakukan untuk pendekatan secara milenial. Jadi memastikan dengan Disdukcapil untuk melakukan perekaman langsung ke sekolah atau SMA lah, sekolah menengah sederajat. Jadi di mana hal demikian dilakukan supaya ke depan pemilih pemula itu tahu bahwasanya dirinya ini memang bagian dari pemilih untuk pemilu selanjutnya atau pemilu di 2029. Nah, makanya kami dari Bawaslu Kabupaten Baritokuala nanti dalam waktu dekat akan melakukan MOU bahwasanya Bawaslu ini partner dari yang namanya Disdukcapil. Nah, begitu juga dengan Kesbangpol. Kesbangpol pun juga di situ ada yang namanya bidang Poldagri atau politik dalam negeri. Nah, kami berkolaborasi alhamdulillah dengan kolaborasi tersebut yang tadi yang sudah kita sebutkan, bahwasanya alhamdulillah pemerintah daerah itu mengakomodir untuk membangunkan fasilitas kantor Bawaslu Batola. Mudah-mudahan di tahun 2020 ini menjadi tegak seperti itu. Nah, itu tambahannya Mas Fikri. Luar biasa Pak. Nah, jadi kita akan lanjut kepada pertanyaan terakhir. Iya. Ya, pertanyaan terakhir sebelum kita closing. Bahwa
ketika hal ini sudah tergambar, apa harapan dari Bapak sendiri pribadi sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Baritokwala maupun secara kelembagaan Bawaslu Kabupaten Baritokwala, harapan menuju pemilu di tahun 2029? Mungkin karena ada putusan MK 135 dengan pemisahan pemilu nasional dan juga pemilu lokal dengan pemilihan nantinya berbeda, ini adalah sebuah tantangan baru yang tentunya sumber daya manusia kita harus ditingkatkan dan disiapkan. Tentu ada harapan-harapan yang ingin kita capai dan sesuatu hal yang bisa kita tingkatkan bersama di dalam Kabupaten Baritokwala ini. Oke, baik Mas Fikri, dari pertanyaan yang ditanyakan tadi ini menarik. Dalam artian ini sebenarnya ada tema tambahan. Ya kan, tema tambahan tadi terkait dengan putusan 135, kemudian dengan adanya putusan 35 pemisahan, kemudian ditambah lagi adanya narasi bahwasanya pilkada atau pemilihan dipilih oleh DPRD. Betul. Nah, nantinya mungkin tema selanjutnya. Selanjutnya. Kalau seperti ini kita bahas tentunya konteksnya akan lebih panjang. Betul. Ya, karena mungkin sebentar lagi kita akan melaksanakan buka puasa bersama. Jadi momentum ini tidak bisa kita lakukan, nantilah kita membangun komunikasi yang lain ke podcast selanjutnya. Paling tidak Ulun akan merespon dan menanggapi terkait dengan bagaimana harapan dan tantangan ke depan. Ya, terutama kalau memang kita sambil berdoa dan berharap mudah-mudahan kodifikasi undang-undang pemilu dan pemilihan itu dijadikan satu, supaya SDM itu memahaminya itu lebih paham. Karena saat ini undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada itu nomenklaturnya ada sedikit perbedaan, walaupun tafsirannya itu sama. Nah, kalau di Undang-Undang yang 7 itu resmi keberadaan Bawaslu yang seperti apa tugas, wewenang dan kewajibannya dijelaskan secara runut dan rigid. Nah, namun di Undang-Undang Pemilihan itu dijabarkan masih panas kabupaten kota. Nah, mudah-mudahan nantinya dengan berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, perantaraan eksekutif, legislatif dan pimpinan di pusat nantinya bisa mengakomodir kodifikasi undang-undang pemilu dan pemilihan tadi yang kita harapkan. Nah, kemudian juga yang terkait itu tadi, yang harapannya bahwasanya mudah-mudahan di setiap tahapan itu ada tambahan untuk personil pengawas, terutama pada saat tahapan verifikasi, pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik, pada saat melakukan verifikasi faktual. Nah, kemudian juga pada saat pengawasan coklit, kecocokan dan penelitian yang di sini yang dilakukan Pentari dan PPDP. Nah, itu diturunkan berdasarkan jumlah TPS yang ada. Nah, sedangkan kita pengawas pemilu itu hanya satu orang, yakni pengawas desa dan teman-teman di Panwaslu kecamatan. Nah, mudah-mudahan harapannya ke depan kami dan kita dari Bawaslu Kabupaten Baritokwala melakukan pembinaan dan persiapan sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan atau fokus pengawasan dan sebagainya itu siap. Apapun yang terjadi, baik nantinya undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada ada perubahan yang signifikan maupun yang sama, ya tetap kita lakukan secara optimis dan maksimal dalam melakukan pengawasan yang diharapkan oleh publik dan masyarakat yang ada di Kabupaten Baritokwala. Siap. Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Muhammad Saifi, selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Baritokwala. Tentu ini adalah pembahasan yang menarik dengan tema besar kita, yakni tata kelola kelembagaan pengawas pemilu dengan cara ngabuburit pengawasan. Oh iya, Mas Fikri, tambahan sedikit, ini momentum yang tepat pada saat kita pelaksanaan podcast. Kan saat ini berada di non tahapan. Pasti banyak hal masyarakat bertanya apa yang dilakukan oleh Bawaslu. Ya kan, pertanyaannya ngapain aja sih Bawaslu, kan itu pertanyaan yang menggelitik dan sebagainya. Tapi harus menjawab tantangan hal demikian. Jadi teman-teman sekalian, sahabat Bawaslu dan Bapak Ibu sekalian, pada saat ini Bawaslu itu ngapain aja sih? Nah, kami dari Bawaslu Kabupaten Baritokwala itu yang pertama dilakukan adalah melakukan pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan, yang dimana bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Baritokwala yang belum terdaftar sebagai daftar pemilih, nah kita lakukan pengawasan supaya didaftarkan ke dalam daftar pemilih untuk menuju pemilu dan pemilihan di tahun 2029 maupun 2031 ke depan. Nah, itu fokus yang pertama. Nah, fokus yang kedua,
bagi masyarakat yang merasa dirinya itu bukan bagian daripada partai politik, itu bisa melaporkan melalui posko aduan kepada Bawaslu Kabupaten Baritokwala bahwasanya dirinya itu bukan bagian daripada partai politik. Nah, sehingga nantinya kita bisa menyampaikan saran perbaikan kepada teman-teman KPU maupun partai politik untuk bahasanya itu memperbaharui data tersebut bahwasanya yang bersangkutan ini bukan dari bagian partai politik. Nah, karena kalaunya sebagai seorang ASN yang dimana PNS maupun P3K itu kan tidak diperkenankan terafiliasi langsung maupun langsung dengan partai politik. Nah, kemudian juga dari Bawaslu Kabupaten Baritokwala kami melakukan edukasi politik ya, terutama pada pemilih pemula, SMA sederajat yang kolaborasi dengan Disbangpol, dengan Disdukcapil, begitu juga membangun MOU supaya nantinya yang di awal tadi kita sampaikan koordinasi, komunikasi itu tetap terjaga dengan Forkopimda dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu tambahannya Mas Fikri. Oke. Luar biasa, sahabat Bawaslu sekalian, kita banyak mendapatkan insights, refleksi dan juga pandangan-pandangan dari beliau. Tentu hal ini akan berlanjut. Betul. Ngabuburit pengawasan akan berlanjut pada episode-episode selanjutnya dengan tema-tema yang tentunya menarik. Kawan-kawan, sahabat Bawaslu sekalian, kita akan closing dari Bapak Muhammad Saifi terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu yang ulun hormati dan cintai, kami dari Bawaslu Batola ya berharap bahwasanya mudah-mudahan ke depan tata kelola kelembagaan pengawas pemilu itu bisa komprehensif, universal, dan bisa benar-benar menghasilkan pemilu dan pemilihan nantinya yang bermartabat di Kabupaten Baritokwala, dan berharap juga untuk pada saat rekrutmen pengawas pemilu pada tahapan pemilu maupun pemilihan nantinya benar-benar kami berdasarkan pedoman, ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghasilkan pengawas pemilu yang benar-benar berintegritas, bermartabat, dan profesional. Dan harapannya juga mudah-mudahan Bawaslu Kabupaten Baritokwala bisa merangkul Bapak Ibu sekalian yang ada di Kabupaten Baritokwala untuk sama-sama menjadi pengawas partisipatif pada saat non tahapan maupun tahapan pemilu dan tahapan pemilihan berlangsung. Mungkin itu Mas Fikri. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Saifi. Kami ucapkan juga kepada sahabat Bawaslu sekalian, selamat berbuka puasa ya nantinya pada awal 1 Ramadan ini. Nah, mudah-mudahan keberkahan selalu bagi kita semua, dan juga mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya demokrasi kita di Indonesia tetap dan teguh menjadi lebih baik lagi. Saya Al Fikri daripada Bawaslu Kabupaten Baritokwala mengucapkan terima kasih kepada sahabat sekalian, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Oh.